Pagi. Selamat pagi. Pagi, Pendeta, pagi, Pak Tono, pagi semuanya. Pagi Bapak Ibu semua. Kita ikut Pak Sutono. pagi, Ibu. Selamat pagi Pak Depi, sampai Pagi, Bapak ya, Depi. Amanda. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pagi. Baik Bapak Ibu sudah. Pagi. Pak Jeffrey belum gabung ya Pak Oncon. Bisa. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Bu Sri. Pak Macan. Pagi juga Bu. Bisa. Ada suaranya. Pagi Pak Ariano. Pagi. Pagi Sri. Pagi. Bagaimana Bapak Ibu sudah jam 6:02? Bisa Iya. kita mulai Bapak Ibu? Iya bisa Pak lah. Udah jam 6. Silakan Pak Agung. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas Pak. Oke, baik. Terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kudus, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersekutu di pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, saya akan bacakan tata cara ibadah. Silakan Pak Boy. Baik. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Selama persekutuan doa berlangsung, dihimbau kepada peserta untuk menyalakan kamera. Selama persekutuan doa berlangsung, peserta harap mematikan mikrofon pada layar kecuali yang bertugas. Di saat menaikkan pujian,
Host akan mematikan mikrofon seluruh peserta. Peserta menyanyi di tempat masing-masing. Jika mikrofon peserta belum dimatikan, maka host akan mematikan secara otomatis. Di saat berdoa, peserta wajib mematikan mikrofon kecuali yang bertugas sebagai pendoa. Setelah selesai persekutuan doa dan masih ada waktu, akan diberikan kesempatan untuk saling sapa. Tepat pada jam 7.30, maka Zoom akan ditutup, dimatikan oleh host. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali menikmati persekutuan doa pagi bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai dan memelihara kehidupan kita. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita memasuki persekutuan kita. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita sekalian pada pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian pembuka. Bapak Ibu, kita bersatu hati untuk berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha kudus ya Bapa, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh mengawali aktivitas kami dengan bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami di dalam persekutuan doa pagi ini. Ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua, Tuhan berkenan memberkati seluruh yang terlibat di dalam pelayanan ibadah ini. Terkhusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi sehingga dapat menyampaikan, memberitakan firman, kebenaran firman-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan berkenan menyertai dari awal pertengahan hingga akhir.
Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, serta penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 dan sampai dengan 6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu silahkan menyimak dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, demikian Bapak Ibu, nats pembimbing pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita naikkan pujian persiapan firman Tuhan. Adalah gembalaku,
Ya, baik Pak Agung, Bapak Ibu jemaah sekalian. Bulan September ini kita memasuki bulan keluarga dan puji Tuhan kembali kita boleh diasuh oleh firman Tuhan. Khususnya mengenai kehidupan berkeluarga, kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing supaya dapat berjalan dengan baik dan benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus memimpin kami sekalian. Firman Tuhan menjadi berkat yang baru bagi kami, teristimewa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Demikianlah Tuhan senantiasa memelihara, menjaga, dan melindungi, bahkan memberkati kehidupan keluarga kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian, nanti sore saya diminta untuk membawakan firman Tuhan di Persekutuan Pemuda. Temanya adalah saya atau aku, dosa dan keluarga, membahas tentang dosa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga, dan menurut saya ini satu tema yang menarik. Dan itu sebabnya saya ingin juga mengajak kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk membahas tentang tema ini. Dan untuk itu, Bapak Ibu jemaah sekalian, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari kitab Kejadian pasal yang ke-27. Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat karena sangat panjang. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, lalu kemudian dilanjutkan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya kumakan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Ayat 18, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian, berbahagialah kita yang kembali membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian senantiasa. Ini adalah bagian dari kisah perjalanan kehidupan Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub sebagai sebuah keluarga yang saya yakin tentu rincian ceritanya sudah kita tahu dan kita hafal dengan baik. Nah, jelas Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam kisah yang kita baca, dosa terjadi dalam kehidupan keluarga Ishak. Apa itu? Ribka, istri Ishak, sekongkol dengan Yakub putra bungsunya untuk menipu Ishak suaminya dalam rangka mengambil paksa berkat kesulungan yang menjadi milik Esau kakak sulungnya. Nah, luar biasa Bapak Ibu dan jemaah sekalian bahwa ini terjadi dalam kehidupan keluarga Ishak. Satu dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh anggota keluarga teristimewa Ribka dan Yakub terhadap suami dan ayahnya serta kakaknya sendiri.
Nah, semoga peristiwa ini tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan melakukan dosa yang seperti ini. Nah, kalau kita coba telaah lebih jauh, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita melihat ada rincian dosa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Ishak terkait dengan relasi-relasi yang terjadi antar anggota keluarga. Nah, yang pertama terkait dengan relasi antara Ishak dan Ribka sebagai suami dan istri. Kita melihat tidak ada kesehatian, tidak ada kesepakatan di antara mereka berdua. Masing-masing punya anak emasnya sendiri-sendiri, dan lalu kemudian inilah yang mendorong mereka untuk pilih kasih, mengutamakan anak yang satu lebih daripada anak yang lain. Ishak kepada Esau dan Ribka kepada Yakub. Nah, jelas ketika ini terjadi tidak berfungsi, di mana satu sama lain sebagai penolong yang saling memperlengkapi dalam kehidupan keluarga, khususnya di dalam kehidupan sebagai suami dan istri. Nah, yang kedua, Bapak Ibu jemaat sekalian, adalah relasi antara orang tua, khususnya ayah dan ibu dengan anak-anaknya. Karena sebagaimana yang tadi saya katakan, terjadi pilih kasih, punya anak emasnya masing-masing. Ishak lebih mengasihi Esau, dan Ribka lebih mengasihi Yakub, putra bungsunya. Nah, jelas ini adalah sesuatu yang tidak sehat. Karena lalu kemudian kasih orang tua masing-masing terbagi lebih utama kepada anak emasnya. Padahal kita tahu sebagai orang tua seharusnya mengasihi semua anak-anaknya, apapun keberadaan dari anak-anak itu dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada mereka. Ya, harus diterima dan dikasihi selayaknya semuanya sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Nah, relasi yang ketiga, Bapak Ibu jemaat sekalian, adalah relasi kakak dan adik, saudara bersaudara. Antara Esau dan Yakub tidak harmonis satu dengan yang lain. Tidak saling menghargai dan menghormati. Ternyata ada persaingan yang tidak sehat, mungkin juga ada iri hati di dalamnya, dan itulah yang mendorong Yakub untuk lalu kemudian setuju bersekongkol dengan ibunya, untuk lalu kemudian merebut berkat kesulungan yang menjadi milik Esau dari ayahnya. Nah, kita melihat ada dosa tentang rusaknya relasi-relasi yang terjalin antar anggota jemaat di dalam kehidupan keluarga Ishak. Dan ketika ini terjadi, maka terjadilah dosa, saya istilahkan dosa besar yang tadi kita baca, yang lalu kemudian mengakibatkan rusaknya keutuhan sebagai satu keluarga di dalam kehidupan keluarga Ishak. Karena kemudian kita membaca, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, sebagai keluarga Ishak tidak bisa lagi menjadi keluarga yang utuh. Nah, kita tahu Esau ketika tahu bahwa itu yang dilakukan oleh adiknya, lalu kemudian dia menjadi marah dan berkata, aku akan membunuh Yakub. Dan karena itu lalu kemudian ibunya Ribka menyuruh Yakub untuk pergi meninggalkan keluarga. Nah, kita tidak tahu, memang tidak membaca bagaimana relasi kemudian antara Ishak dan Ribka setelah kejadian itu, tetapi kita bisa menduga bahwa relasi yang selama ini terjalin sudah tidak begitu baik, pasti akan lalu kemudian menjadi besar karena peristiwa yang terjadi, persekongkolan, penipuan yang dilakukan oleh istrinya Ribka dan juga putra bungsunya Yakub. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kalau kita membaca, ini hanya salah satu contoh bagaimana dosa terjadi dalam kehidupan keluarga.
Karena kalau kita membaca keluarga-keluarga yang ada di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, juga menunjukkan kepada kita akan hal itu. Beberapa contoh yang sederhana dan yang paling gampang. Keluarga Adam misalnya. Ada dosa yang terjadi antara Adam dan Hawa. Ketika mereka berbuat dosa dan lalu kemudian saling menyalahkan satu kepada yang lain, khususnya Adam sebagai suami yang menyalahkan bahwa dosa terjadi karena lebih diakibatkan oleh Hawa yang membujuk dia untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan ini menurun. Terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, kemudian Kain membunuh Habil, adiknya. Terjadi KDRT yang luar biasa dari seorang kakak kepada adiknya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kehidupan keluarga Daud, Raja Israel yang sangat terkenal, itu lebih banyak lagi dosa yang terjadi di dalamnya. Bukan saja ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Daud, tetapi juga ada peristiwa perkosaan yang dilakukan oleh anak-anaknya, dari ibu yang lain kepada anak dari istri yang lain, dan lalu kemudian ada juga terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Absalom karena tidak bisa terima bahwa adiknya diperlakukan seperti itu. Bahkan dia juga memberontak terhadap ayahnya, dan seterusnya Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Dan di sini kita melihat bahwa ketika itu terjadi dalam kehidupan sebuah keluarga adalah hal yang sangat dan patut disayangkan terjadi di dalamnya. Karena kalau kita bicara tentang kehidupan keluarga, ini adalah ketetapan Tuhan bahkan sejak awal penciptaan yang Tuhan lakukan. Menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan umat manusia dan juga dunia sekitarnya. Dan itu sebabnya mengapa Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, lalu kemudian menjadikan mereka hidup sebagai suami dan istri, Adam dan Hawa, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tetapi ketika dosa terjadi, maka apa yang menjadi penetapan Tuhan, apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan keluarga itu lalu kemudian menjadi rusak. Dan ini semua memang diakibatkan oleh dosa. Masuknya kuasa dosa di dalam kehidupan keluarga. Itu yang lalu kemudian menjadikan dosa sangat mungkin banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga, termasuk juga di dalam kehidupan keluarga kita, jikalau kita tidak berhati-hati akan hal ini. Nah, puji Tuhan jemaah sekalian, memang kuasa dosa masuk karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, tetapi Allah di dalam kasih-Nya melakukan karya yang luar biasa di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa dosa dikalahkan, kuasa dosa dipatahkan, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita beroleh kuasa kemenangan. Ya, kita memang bisa mengalahkan dosa, tetapi dosa tetap bekerja di dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya kehidupan keluarga kita. Dan disinilah saya kira pembelajaran yang sangat indah dari kehidupan keluarga yang kita baca di dalam Alkitab, teristimewa kehidupan keluarga Ishak pada pagi hari ini, supaya sekali lagi kita diajak untuk terus berhati-hati bahwa dosa mengintip untuk merusak kehidupan keluarga kita. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan jemaah sekalian, ini menjadi peringatan dan juga sekaligus pembelajaran bagi kita untuk bagaimana kita belajar, bagaimana kita melihat dan mengetahui dosa-dosa apa saja yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Sehingga kita bisa mengantisipasi dan menghindari agar dosa-dosa yang terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga di dalam Alkitab itu tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana dengan relasi yang kita jalani sebagai suami
dan istri selama ini? Apakah itu berjalan dengan baik? Bagaimana relasi antara kita orang tua dengan anak-anak kita, dan bagaimana relasi antara anak-anak kita satu kepada yang lain. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita untuk mencoba melihat relasi-relasi yang selama ini terjalin di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya relasi ini berjalan dengan baik, dengan benar, dengan harmonis, dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya dosa di dalam kehidupan keluarga Ishak dan Ribka, juga dengan Esau dan Yakub. Dan juga di sini Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk terus senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Sebagai anggota keluarga, kita harus dipimpin oleh Tuhan di dalam dan melalui kuasa Roh Kudus. Karena itulah kekuatan kita. Dan kita bersyukur Tuhan menyediakan sarana bagi kita untuk terus bisa menikmati kuasa, pimpinan, dan pertolongan Tuhan untuk kita sebagai anggota keluarga senantiasa hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian, inilah yang senantiasa harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita bisa terhindarkan dari dosa-dosa yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan sekali lagi kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub. Dan saya kira ini menjadi doa dan harapan kita supaya kehidupan keluarga kita dengan relasi-relasi yang ada di dalamnya bisa berjalan dengan baik dan benar sebagaimana tentu yang Tuhan kehendaki dan yang juga kita harapkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan senantiasa memelihara, memimpin, memberkati, menjaga, dan melindungi, senantiasa di dalam kuat kuasa pimpinan dan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami boleh melihat bahwa dosa sangat mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan itulah yang kami saksikan di dalam kehidupan keluarga Ishak, terkait dengan peristiwa yang kami baca bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar di dalamnya, kami boleh melihat relasi-relasi yang selama ini berjalan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, relasi suami dan istri, orang tua dan anak, juga anak yang satu kepada anak yang lain, jikalau ada anak lebih satu yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan terus menolong supaya relasi-relasi ini berjalan dengan baik dan itu bisa menghindari terjadinya dosa di dalam keluarga sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan keluarga Ishak. Kami penuh dengan kelemahan Bapa di dalam surga, termasuk ketika kami menjalani kehidupan berkeluarga, tetapi biarlah kiranya Tuhan senantiasa menopang, memimpin, menyertai, menjaga dan melindungi, memberkati kami untuk memampukan kami dapat menjalaninya dengan baik dan benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji Engkau kekal selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saya kembalikan Pak Agus. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Devitio atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada yang bertugas. Saya persilahkan, yang pertama Bapak Jeffrey Swondo, yang kedua Ibu Yuming, ketiga Ibu Esthernya, dan keempat Bapak Yonatan Tandiambu. Saya persilahkan Pak Jeffrey. Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik, Bapak yang makasih. Kami bersyukur
dengan keajaiban dan kebaikan Tuhan. Kini saatnya kami akan menyampaikan doa-doa kami ya Bapak. Kami mau berdoa Tuhan untuk majelis jemaat rohaniwan dan para penatua. Engkau berkati mereka ya Bapak, Engkau berkati kegiatan sehari-hari para majelis dan penatua. Kau berikan kekuatan bagi dia dan Kau berikan kesehatan dan berkati juga keluarganya ya Bapak, agar para majelis dan penatua juga bisa bersinergi dan bekerja sama dengan baik untuk pelayanan kepada Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk hambanya Bapak Devitio, Bu Hana, Surya Susita, dan Pak Tendi. Tuhan berkati Pak Devi, berikan kesehatan kepadanya, berikan kekuatan agar Pak Devitio tetap sehat walafiat. Engkau berkati keluarganya. Setiap saat ya Tuhan, mampukan agar tetap bisa bersinergi dengan para rohaniawan yang lain. Kami juga mau berdoa untuk Bu Hana, Pak Tendi, dan Pak Surya. Kiranya Tuhan selalu memberi yang terbaik, Tuhan selalu menolong dan menguatkan, memberkati keluarganya, menjauhkan dari sakit penyakit apapun, dan hindari malapetaka bahaya. Terima kasih Bapak, Engkau berkati seluruh rohaniawan kami. Oleh kebaikan Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan lindungi, Tuhan genggam, agar para rohaniawan kami kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, kami juga mau berdoa untuk panitia pembangunan, kan para koordinator wilayah, juga para aktivis Tuhan berkati para BP bagian, Tuhan berkati juga para koordinator pelayanan, Tuhan berkati para penatua, panitia pembangunan, dan para aktivis gereja. Kiranya seperti yang kami utarakan Bapak, hanya Engkau satu-satunya yang memelihara gereja dan para orang-orangnya yang beraktivitas gereja, Tuhan mampukan agar bisa bekerja sama para BP bagian koordinator dan para aktivis gereja dan pelayanan pembangunan bisa benar bekerja sama dengan baik. Engkau berkati, satukan hati mereka untuk bisa memimpin dan menjalankan tugasnya masing-masing. Kiranya itulah doa kami ya Bapak. Semoga Engkau berkati juga para aktivis, berkati keluarganya, berkati keseharian dan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk kegiatan Gereja Kristus Cibinong, khususnya ibadah Minggu Raya secara on streaming ya Tuhan, ya YouTube, ya Tuhan memberikan kelancaran dalam ibadah tersebut. Biarlah Tuhan berkati para penata layannya, Tuhan berkati juga para pengkhotbah, dan Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir dalam mengikuti ibadah tersebut, agar kiranya melalui ibadah jemaat Gereja Kristus Cibinong dan sekitarnya dapat mengikuti ibadah dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami serahkan ya Bapak ke dalam tangan kasih setiamu. Biarlah ibadah besok boleh berjalan baik dan lancar dan diikuti oleh seluruh jemaat Gereja Kristus Cibinong. Kami juga mau berdoa untuk penggalangan dana. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberi yang terbaik. Tuhan selalu menolong dan memberikan berkat-berkat bagi para donasi yang akan memberikan donasinya terhadap Satgas GKC, terhadap gerakan 10.000 dan terhadap PMISI, juga terhadap semua kebutuhan pelayanan donasi. Tuhan berkati donasi kami, Bapak, donasi Gereja Kristus Cibinong semuanya. Tuhan berikan yang baik bagi mereka agar para donasi dengan penuh sukacita memberikan dengan suka dan rela untuk bantuan penggalangan tersebut. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk penanganan pandemi COVID-19 yang ada di negara kami, Tuhan. Tuhan yang tetap menolong karena hanya tangan-Mu lah yang mampu menyelesaikan setiap perkara penyakit apapun dan keadaan apapun. Karena pandemi di negara kami Indonesia sudah berjalan baik ya Bapak, sudah berjalan yang tidak menginginkan, yang menghantui ke masyarakat Indonesia, juga menghantui bangsa kami dan negara kami, perekonomian yang lumpuh dan semua aktivitas kenegaraan terhenti. Tuhan tolong, Tuhan yang melancarkan semuanya. Pandemi COVID-19 yang menghantui bangsa kami, biar bangsa kami boleh bangkit kembali ekonominya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar Engkau yang mengakhiri penyakit yang menghantui negara kami itu. Tuhan, hilangkan dan berikan kembali mereka agar mereka kembali ke asal, supaya bangsa kami dan negara khususnya jemaat kami Gereja Kristus Cibinong terhindar. Dan bagi yang sudah terpapar, kami bersyukur Bapak, Engkau yang telah menyembuhkan, menolong saudara-saudara kami yang baru sembuh
dari penyakit COVID-19. Terima kasih Bapak, itu doa kami ya Bapak. Hanya kepadamu kami berharap, karena Engkau yang mempunyai segala-galanya. Kami yakin dan percaya bahwa semua dari Engkau, untuk Engkau, dan kepada Engkau. Dalam Kristus Yesus, sempurnakanlah doa yang tidak sempurna ini. Hanya kepadamu kami berserah. Dalam Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapa Surgawi, kami boleh berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersekutu ya Bapa bersama Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon kiranya inilah kerinduan kami bersama ya Bapa, datang hadirat-Mu. Kiranya Engkau akan menguduskan dan sucikan kami, agar kami layak datang kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa, untuk membawa pokok-pokok doa kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami semua. Itu yang kami boleh terima karena anugerah-Mu yang terbesar buat kami. Biarlah kami boleh tetap setia dan taat kepada Engkau. Dengan penuh rasa syukur ya Bapa, kami boleh berterima kasih atas terbentuknya BPMS yang baru beserta dengan komisi-komisi yang ada. Kiranya Tuhan menolong dan lengkapi persiapan-persiapan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana Tuhan, dan juga majelis komisi yang terpilih. Kiranya mereka semua boleh memiliki visi dan misi yang sama untuk melayani Tuhan. Berikanlah ya Bapa kemampuan, kepekaan, ketaatan, dan rendah hati sehingga ada kesatuan hati untuk melayani Tuhan, sehingga tidak begitu nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan ya Bapa. Bukan merupakan satu keegoan, bukan merupakan satu keakuan di dalam pelayanan anak-anak Tuhan di bawah naungan sinode ini ya Bapa. Tuhan tolong, Tuhan lengkapi, agar nama Tuhan tetap boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, kami juga terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa visi Gereja Kristus yang ada di lingkup Sinode Gereja Kristus adalah gereja yang misioner. Untuk itu Tuhan, berikanlah jemaat-Mu semua memiliki hati Bapa, agar kami bersatu hati dapat melaksanakan misi Allah sebagai amanat agung ya Bapa. Tuhan, tolong kami semua untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di bawah naungan Sinode Gereja Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan ini, sehingga semua jemaat yang di lingkup sinode ini bersatu hati untuk melayani Tuhan. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang kami boleh rasakan. Dengan segala kerendahan hati juga ya Bapa, kami melanjutkan doa-doa pokok doa kami ya Bapa. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami lemah tubuh, untuk Ibu Rismauli Tambunan, Ibu Lucy Elisa, untuk Oma Cio Hanciao, untuk Bapak Anton Setia Putra, Bapak Sahat Simatupang, Oma Taher, Oma Emma Lestari, Oma Lili, Bapak Tan Wibun, Bapak Johannes Siampa, Bapak Bambang Bagas, Ibu Ripka, Ibu Dinceria Arios, dan juga saat ini baru saja kami dengar Ibu Oma Sri Katirah ya Bapak. Dan mungkin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang tidak kami ketahui Tuhan melawat, Tuhan melihat keadaan dan kondisi saudara-saudari kekasih kami. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan lawat dan jamalah sakit penyakit yang boleh mereka rasakan saat ini. Maka oleh bilur-bilur-Mu kesembuhan itu boleh terjadi ya Bapak. Tuhan, terima kasih atas belas kasihan dan kebaikan Tuhan untuk saudara-saudari kekasih kami yang mengalami sakit ini ya Bapak. Kiranya Tuhan boleh sembuhkan dan berikan damai sejahtera pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau sungguh mengasihi kami. Kami mau mendengarkan apa yang Engkau berbicara kepada hati dan pikiran kami. Berikanlah hikmat kepada kami Tuhan, agar kami boleh sesuai dengan pelayanan kami, dengan rencana-rencana Tuhan, khususnya Tuhan untuk memasuki program yang akan datang sekalipun Tuhan. Taruh hati kami
Tuhan berikan hikmat kepada kami, agar kami boleh melakukannya ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan, kami menyelesaikan semua perkara-perkara kami, dan juga kiranya Tuhan menolong dalam segala pergumulan hidup kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan dan menggenapi, bahkan memeteraikan doa-doa kami ini. Kami boleh menyerahkan doa kami yang tidak sempurna ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Allah Bapa di surga yang maha mulia, kami juga berdoa ya Allahku untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah pusat yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi, kiranya Engkau terus memperlengkapi dengan hati yang bijaksana, Engkau memperlengkapi dengan kesehatan yang prima di dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kami. Biarlah Tuhan pemerintah daerah boleh mendukung sepenuhnya program-program pemerintah pusat yang didukung juga oleh segenap kabinet yang ada. Bapa di surga, kami rindu Tuhan Yesus tercipta perdamaian dan kesejahteraan di negeri kami. Terlebih Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah daerah Kabupaten Bogor, kiranya Engkau terus memimpin Ibu Ade Yasin sebagai kepala daerah untuk terus bekerja sama dengan stafnya, dengan pemerintah daerah yang ada di bawahnya, di dalam menjalankan program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, yang sudah ditetapkan dan sudah disepakati bersama untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan juga kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor khususnya. Bapak, kami juga berdoa untuk Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam menangani penyalahgunaan anggaran negara oleh beberapa orang, kiranya Tuhan anugerahkan keberanian, Tuhan anugerahkan ketulusan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pencegahan korupsi ini dapat dilakukan dengan baik, dan anggaran negara boleh dikembalikan kepada negara dan dapat digunakan untuk pembangunan fisik, juga untuk kesejahteraan rakyat. Allah Bapa yang maha baik dan maha murah, kami berdoa Tuhan agar Engkau juga melindungi generasi muda bangsa kami, seluruh rakyat Indonesia, dari pengaruh buruk narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Bapa, Engkau berkati dan Engkau tolong pekerjaan Badan Narkotika Nasional di dalam melakukan pencegahan peredaran obat-obat terlarang ini, sehingga Tuhan, generasi muda kami boleh bertumbuh dengan baik sebagai penopang, sebagai generasi muda untuk melanjutkan estafet pemerintahan juga pembangunan di negeri kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami, agar Engkau meluputkan negeri kami dari gangguan-gangguan keamanan, terutama yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok terorisme, kelompok-kelompok intoleran, juga mereka yang menganut paham-paham radikal. Mari Bapa, Engkau tolong dan berkati Badan Penanggulangan Terorisme di dalam melakukan pemberantasan teroris, juga kelompok-kelompok intoleran di negeri kami. Engkau memberkati dan menjagai mereka, melindungi mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau berkati di dalam setiap karya dan kerja mereka. Bapa di surga yang maha besar, kami juga berdoa untuk aparat kepolisian, hakim, dan jaksa dalam upaya menegakkan hukum di negeri kami, dan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh negeri kami, terutama
bagi mereka yang sedang berperkara dan menuntut keadilan. Kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati, dan Engkau terus mengurapi mereka dengan hati yang tulus, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ko Acung, untuk Ko Usman, untuk Pak Untung, untuk Kok Tono dan Ibu Iem, Pak Berti dan Pak Handoko. Kiranya Engkau terus menjaga dan memelihara mereka, Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam mendukung proses-proses peribadahan di gereja, juga setiap kegiatan di gereja. Kiranya mereka boleh bekerja sama, boleh sehati, boleh saling bahu-membahu di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di gereja. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau cukupkan setiap kebutuhan mereka, sandang, pangan, dan papan, juga untuk pendidikan anak-anak mereka, dan juga masa depan mereka. Bapa di surga, kiranya Engkau terus menolong di dalam setiap aktivitas mereka. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup. Amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih atas pagi hari yang indah, kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk mengikuti doa pagi. Kami akan melanjutkan permohonan doa kami Tuhan, khususnya kami mendoakan untuk dalam kondisi dunia Tuhan, dalam ancaman global seperti pemanasan global, krisis energi, itu semua karena perilaku daripada manusia Tuhan. Kami sebagai manusia tidak bisa memelihara lingkungan kami dengan baik, melakukan eksploitasi yang berlebih-lebihan sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam dunia ini Tuhan, hingga terjadilah krisis-krisis energi, pemanasan global. Kami berdoa Tuhan untuk lingkungan kami juga Tuhan, di sekitar kami maupun di daerah lain ataupun dimanapun tempat, di mana banyak sekali terjadi bencana alam akibat daripada keseimbangan alam ya Tuhan. Kami berdoa untuk penanganannya, baik BNPB, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat bersama-sama untuk mengatasi bencana alam dan lingkungan tersebut. Kami juga berdoa untuk pendistribusian vaksin di Indonesia Tuhan. Tuhan kiranya memberkati baik dari dinas kesehatan, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang mengadakan vaksin secara massal Tuhan. Kiranya vaksinasi ini dapat berjalan seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat menangani konflik dengan baik. Kami berdoa untuk PI Misi, khususnya mendoakan untuk Rumpun, Minangkabau, Sumatera Barat. Tuhan kiranya mau menjamah Rumpun ini Tuhan, di mana mereka mayoritas adalah Muslim. Tuhan kiranya mau kirim pekabaran Injil ke sana Tuhan, agar nama Tuhan didengar, agar semua lidah, semua lutut akan bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa pagi. Tuhan, terima kasih atas wadah yang Tuhan buat untuk kami dalam gereja Kristus. Ini sebagai tiang-tiang gereja Tuhan. Tuhan kiranya mau menambahkan jumlah kami, agar kami bersama-sama berdoa untuk gereja kami. Tuhan, terima kasih atas segala yang telah Kau berikan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami, apapun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akhiri persekutuan kita pada pagi hari ini dengan penuh syukur. Mari kita pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dan hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian penutup.
Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar, di rumah Bapa sorga yang bakar. Ya, baik, mari Bapak Ibu dan jemaah sekalian, dengan penuh syukur kita datang kepada Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan boleh menghantar kita di akhir dari persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan doa Sabtu pagi yang boleh kami nikmati bersama-sama. Biarlah tercurah berkat Tuhan yang baru menopang kami sekalian. Iman kami lebih dikuatkan, pengharapan kami lebih diteguhkan, dan kasih kami kepadamu dan sesama terus ditetapkan. Terima kasih Bapa, di dalam surga kami terus berserah penuh ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Kami secara pribadi bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati. Damai sejahtera ya Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa akan memelihara hati dan pikiran kami beserta dengan keluarga senantiasa kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin.
Saya kembalikan ke Ibu Dewi Pangke untuk menyampaikan warta persekutuan doa pagi. Silakan, Bu Dewi. Silakan Pak Sis selaku pembawa wartanya. Oh ya, Pak Sis. Baiklah, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada petugas Natayanan di persekutuan doa pagi hari ini, tanggal 4 2021. Kami berterima kasih kepada Pak Agung yang sudah membawakan sebagai Ligos, Pak Pendeta Devitio yang sudah memberikan renungan Tuhan. Kami juga berterima kasih kepada Pak Jeffrey Sulo, Ibu Yumi, Ibu Esterna, dan juga Pak Yonatan Tanku yang membawakan doa pada pagi hari ini. Mohon perhatiannya untuk tugas pelayanan persekutuan doa pagi pada tanggal 11 September 2001. Liturgos Ibu Ari Lisiana, renungan firman Tuhan dibawa oleh Bapak Sano, dan doa syafaat dibawa oleh Ibu Emma Reda, Ibu Olia, Teresa, dan Jo. Ada warta tambahan nanti sore jam 18.00 waktunya sampai atas persekutuan kaum pria Zoom, dan kaum pria diundang hadir, juga ibu-ibu juga apa-apa untuk hadir. Biarlah kita sama-sama memuji karena Tuhan di persekutuan kaum pria sore ini pukul 18. Demikian warta jemaat persekutuan pada pagi hari ini. Mungkin ada tambahan dari koordinator lainnya. Yono, Dari saya nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Dari saya nggak ada. John atau Ya. Pak Ju. Ya, dari saya Pak, kami wakili koordinator menyapa untuk yang baru pertama hadir bergabung bersama doa pagi Ibu Marnando Sibarani. Tolong Ibu Marnando Sibarani boleh berkenalan atau menyapa rekan-rekan yang ada di grup ini. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Selamat Ya. pagi semuanya. Pagi Ibu. Ya, sebenarnya Marnando Sibarani nama suami saya, tapi sedang tidak bisa ikut pagi ini. Saya dengan Frida, kami tinggal di wilayah 4 ya Pak, Di wilayah 4. Oh, di Banjaran Village dekat Permata Cimanggis. iya. Betul. Terima kasih untuk pelayanan dan ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih mau bergabung. Ya, terima kasih Ibu Marnando Sibarani, ditunggu untuk bergabung di persekutuan selanjutnya. Terutama di dalam pelayanannya. Ya, dalam pelayanan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan kalau bertegur sapa. Ya Pak, boleh kira-kira kenapa ya Pak? Semua pujiannya suaranya kurang bagus. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Mohon izin ya, Bapak Ibu. Oh iya. Tuhan memberkati kita. Ya. Terima kasih Pak Jano. Ya, terima kasih. Kakak, terima kasih. Tuhan berkati semuanya ya. Saya live dulu. Ya, Pak Yono, terima kasih Pak Yono. Terima kasih. Ya, mohon pamit. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Agung. Devi, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Agung.